Sabil Akbar minta KPI dijabat tetap independen awasi penyiaran. Jumat, 26 Juni tahun 2026. Anggota DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar, meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat tetap menjaga independensi dan idealisme dalam menjalankan fungsi pengawasan penyiaran. Hal itu disampaikan Sabil usai menghadiri dialog Wakil Rakyat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat di Karawang, Jumat 26 Juni tahun 2026 sore. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Jawa Barat, pimpinan KPID Jabar, Sekretaris DPD Partai Nasdem sekaligus anggota DPRD Karawang Mulyadi, serta pengurus DPC Nasdem se-Kabupaten Karawang. Menurut politisi Partai Nasdem ini, KTK1D memiliki peran strategis karena tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga melakukan pengawasan secara objektif terhadap lembaga penyiaran di Jawa Barat. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Sabil berharap KPID tetap mampu menjalankan tugasnya secara ideal dan profesional. Ia juga menyikapi kepemilikan media oleh sejumlah tokoh dan partai politik yang dinilai berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penyiaran. Saya kebetulan menjadi mitra KPID ini udah 2 periode yang mewakili dari Komisi 1 sebagai mitra kerja. Dengan proses perjalanan KPID saya tahu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa memberikan edukasi dan juga pengawasan yang begitu sangat objektif karena membutuhkan yang namanya sebuah tujuan analis yang begitu kualitatif setiap pada berbagai kabupaten kota Ransol. Yang kita ketahui dengan kondisi saat ini perbedaannya saya untuk KPID dengan anggaran yang terbatas. Mudah-mudahan KPID masih tetap bisa memberikan eksistensi yang linier dan juga ideal kepada masyarakat, pemahaman secara aspek politik. Karena banyak yang tadi disampaikan kaitan masalah partai politik juga ada yang mempunyai media, dan saya pikir itu sesuatu yang mungkin akan ada unsur subjektif dan juga unsur saling mendiskriminatif. Jadi berharap KPID dengan kondisi saat ini masih bisa mempertahankan secara ideologinya untuk bisa lebih realistis dalam menanggapi hal-hal yang seperti ini, Pak. Tapi sejauh ini masih sebelum beliau ini masuk ke partai, beliau ini sudah mempunyai media gitu ya, termasuk lembaga penyiaran ya, televisi dan radio. Yang tentunya di Undang-Undang 32 tahun 2002 itu tidak ada larangan gitu ya, siapapun boleh memiliki lembaga penyiaran, tapi kemudian gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja keluar gitu, pembatasan itu akhirnya bias. Kalau dulu kan munculnya Undang-Undang 32 tahun 2002 ini pondasinya 2, diversity of ownership, keberagaman kepemilikan, dan diversity of content gitu ya, sehingga tidak ada gitu aturan yang kemudian melarang itu. Tapi ada kesulitan nggak, Pak? Nggak ada. Kan kita di Jawa Barat jumlah TV sama radio itu ada 423. 423 ya? 423 lembaga penyiaran TV dan radio tersebar di 27 kabupaten kota gitu ya. Nah, artinya bahwa ketika kita mengawasi gitu ya, tidak ada kesulitan, apalagi intervensi misalkan dari ketua-ketua partai politik. Kita sudah dewasa semuanya gitu ya, untuk coba adanya kami supaya ekosistem penyiaran sehat kan kayak gitu ya. Nah, sehingga ketika pemilu pun gitu ya, ketika ada indikasi pelanggaran kami sampaikan ke publik gitu, tidak ada intervensi dari partai politik itu untuk membatasi kami ngomong jangan tegur, nggak ada. Nah, maka sesuai regulasi gitu, ketika ada indikasi pelanggaran tentang apapun, termasuk misalkan ketika pemilu gitu ya, baik itu secara nasional maupun
pemilu kada gitu, kita fine aja. Artinya tetap mengutamakan kepentingan publik selama ini Pak. Ya karena kami ada untuk kepentingan publik, kan kami ada sebagai representasi masyarakat di bidang penyiaran gitu ya, untuk mewakili publik bahwa frekuensi itu adalah sumber daya alam terbatas yang harus kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tidak boleh dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu. Kurang lebih seperti itu. Terus selama ini Pak, dari pengawasannya sendiri ada nggak Pak jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan? Biasanya kami rekod jumlah pelanggaran itu di akhir tahun ya, di Desember. Ada kaleidoskop penyiaran namanya. Kami mempertanggungjawabkan itu tidak hanya di Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat gitu ya, tapi kami expose gitu di hadapan seluruh lembaga penyiaran, masyarakat dan kawan-kawan jurnalis gitu, bahwa apa yang kemudian kami lakukan selama 1 tahun, termasuk ya kami memaparkan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian sudah ada di Jawa Barat gitu ya. Nah untuk sekarang belum terekod ya, maksudnya baru bulan Juli gitu ya, tapi secara parsial setiap minggu gitu ya kami memutuskan bahwa televisi atau radio melanggar atau tidak itu setiap hari Senin di rapat pleno ya. Untuk rata-rata berapa? Macam-macam ya, ada pelanggaran ramah perempuan dan anak misalkan di radio dan televisi gitu ya. Jumlahnya macam-macam, bervariasi gitu ya. Lalu ada pelanggaran masalah program siaran keagamaan misalkan. Ada pelanggaran misalkan nikahan artis yang terlalu lama misalkan. Ada pelanggaran yang kemudian bullying gitu ya, dan seterusnya macam-macam gitu.